إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا رسول الله وعبده أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون وأيها المباركون معاشر المسlimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudah sepantasnya lisan kita senantiasa dibasahi dengan pujian-pujian dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga Allah mengetukkan pintu hidayah itu ke dalam hati kita dan menyeru atau memenuhi panggilan-panggilannya yang indah pada siang hari ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam surah Al-Anfal, Allah mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah. Alladzi hadana li hadza, yang telah memberikanku petunjuk Islam kepadaku. Tatkala nikmat Islam itu pindah dari kita jamaah sekalian, tatkala nikmat hidayah itu hilang daripada qalbu kita, hati-hati kita, maka kita tidak akan pernah mendapatkan nikmat surga, tidak akan pernah kita mendapatkan pahala yang luar biasa yang tatkala kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan keutamaan dari apa yang kita baca. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca dari kitab Allah Al-Quran satu huruf, maka diganjar setiap satu hurufnya 10 kebaikan. Kemudian Nabi memberikan contoh, la aqul alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan bahwa alif, lam, mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka begitulah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang berislam, kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Dia memberikan kepada hambanya hidayah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Nikmat Islam, nikmat hidayah adalah nikmat yang sangat mahal, nikmat emas, yang dimana emas itu susah untuk kita dapatkan. Begitulah Islam. Betapa banyak kaum muslimin, betapa banyak orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di waktu subuhnya dia sangat berat untuk mengangkat selimutnya yang dimana beratnya hanya sekian ons untuk memenuhi panggilan Allah. Bahkan muadzin mengatakan as-salatu khairun minan naum. Sesungguhnya salat itu lebih baik daripada tidur. Kenapa? Di waktu subuh para muadzin diperintahkan untuk menambahkan lafaz as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Karena di waktu-waktu tersebut banyak manusia dilalaikan dengan tidurnya, mati dengan tidurnya. Makanya kata Nabi SAW, athqalus salati indal munafiqin, ada satu salat
atau ada dua salat yang dimana ketika orang munafik mendapatkannya dia merasa berat untuk melakukannya. Kata Nabi, salatul fajri wa salatul isya atau kama qala, yaitu salat isya dan salat subuh. Inilah nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menemukan cahaya Allah, menemukan hidayah Allah butuh perjuangan. Kita datang ke masjid ini meninggalkan segala dunia dan segala perhiasan dunia. Kita datang ke masjid ini dengan penuh rintangan. Ada yang mendapatkan musibah, ada yang mendapatkan cobaan yang bertubi-tubi, tapi itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mathalu nurihi kamishkati fiha misbah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur, ya, sesungguhnya cahayanya itu seperti lampu. Kita tahu lampu yang menyinari. Itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala yang sangat mahal. Makanya Allah kembali mengatakan dalam surah Al-An'am, "Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Akan tetapi tatkala seorang muslim ingin menemukan cahaya Allah, ingin menemukan hidayah dari Allah, kata Allah, "Faman yuridillah." Barang siapa yang menginginkan, barang siapa yang Allah inginkan kepadanya, pertama, hanya Allah yang dapat memberikan hidayah itu. Hanya Allah yang dapat memberikan cahaya itu kepada hambanya. Tidak bisa kita memaksa diri kita untuk mendapatkan cahaya dari Allah. Tapi Allah lah yang memilih kita untuk mendapatkan hidayah cahaya darinya. Faman yuridillah ayyahdiyahu. Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya dia petunjuk. Wa yashrah sadrahu, dan melapangkan hatinya untuk menerima Islam ini, untuk menerima agama yang mulia ini. Karena tatkala Islam ingin dikaitkan dengan hati, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu sangat sulit. Dengan hati yang kosong, dengan hati yang, mohon maaf, yang dipenuhi dengan dosa, dengan hati yang dipenuhi dengan kemaksiatan, maka hidayah itu, cahaya itu tidak bisa masuk, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala seorang hamba keturunan Adam melakukan dosa, maka nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda, akan diberikan titik hitam di dalam hatinya. Maka tatkala seorang hamba ini melakukan banyak kemaksiatan, melakukan banyak dosa, maka hatinya akan dipenuhi dengan titik-titik hitam, sehingga hatinya buta dan tidak bisa mengambil mana cahaya Allah, mana hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, ingin berikan kepadanya petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, maka dia akan dibukakan pintu-pintu di hatinya untuk Islam ini masuk ke dalamnya. Maka berbicara tentang hidayah, berbicara tentang cahaya Allah Subhanahu wa taala, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, adalah berbicara tentang hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, ketika hati ini bagus, ketika hati ini sempurna, maka akan bagus seluruhnya. Hati ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ibarat pemimpin dalam tubuh kita. Hatilah yang menggerakkan kita untuk datang ke tempat ini. Hatilah yang menggerakkan kita untuk makan, untuk kita berpikir, untuk kita seperti ini, merasakan dan seterusnya. Maka berbicara tentang hidayah, berbicara tentang cahaya Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah berbicara tentang hati. Maka tatkala kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita harus mendapatkan qalbun salim. Mendapatkan hati yang bersih, mendapatkan atau merasakan hati yang selamat, yang dimana kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tentang di hari kiamat, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berhadapan dengan Allah dengan hati yang selamat. Artinya dengan hati-hati yang Allah berikan hidayah kepada mereka. Kemudian dia bertanya, kalau seperti itu, apakah saya bisa memaksa diri saya untuk mendapatkan hidayah? Boleh.
Asal hati kita ini siap menerima segalanya. Tatkala kita mungkin dipenuhi kehidupan ini dengan berbagai macam pernak-perniknya, ya, berbagai macam ya kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan. Maka tatkala Anda ingin mendapatkan hidayah, Anda harus menjauhi dan terjauhi dari segala pernak-pernik tersebut. Kita lihat dari kisah Mus'ab bin Umair, ya, salah satu sahabat Nabi SAW, yang 3 meter sebelum dia datang sudah tercium wangi parfumnya. Oh, ini Mus'ab Umair ini akan datang. Ya, diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa dari sisi dunianya. Tapi tatkala dia masuk ke dalam Islam, mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan cahaya dari Allah, maka dia lari, maka dia terusir, maka dia terasingkan dari kenikmatan dunia itu. Tatkala dia meninggal, tatkala dia wafat, jamaah rahmatul Allah, yang dimana dulunya dia diberikan parfum, sebelum dia datang 3 meter sebelum keberadaannya sudah dicium wangi parfumnya. Tapi di akhir hidupnya, ya, tatkala ingin disemayamkan, diselenggarakan jenazahnya, kain kafannya itu, jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sangat pendek. Ketika ditarik ke atas untuk menutupi kepalanya, kakinya terbuka. Ketika ditutup kakinya, kepalanya yang terbuka, terlihat. Maka kata Nabi SAW, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahu Allahu khairan min, ay badalallahu khairan minhu, akan diberikan pengganti yang lebih baik dari apa yang pernah dia dapatkan. Nikmat dunia yang kita rasakan tidak ada apa-apanya. Nikmat perhiasan dunia yang kita pegang sekarang, yang kita rasakan sekarang, tidak ada samanya dan tidak ada yang dapat membandingkannya, menyamakannya dengan nikmat hidayah, nikmat cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kami mengajak diri kami pribadi dan juga diri jamaah sekalian untuk senantiasa berlomba-lomba untuk meraih hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang telah mendapatkan hidayah, tanggung jawab kita selanjutnya adalah istiqomah. Bagaimana kita konsisten dengan apa yang telah kita jalani sekarang. Bagi yang sudah bertaat kepada Allah, tanggung jawab kita bagaimana kita bisa konsisten, kita bisa istiqomah dengan apa yang Allah berikan saat ini. Makanya dalam salat kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu diantara doa untuk kita istiqamah jamaah dirahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqamah dengan hidayah, dengan cahaya yang Allah berikan kepada hati-hati kita ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini kami akan menyebutkan beberapa tips untuk kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah. Tentu tidak ada yang dapat kita lakukan dan tidak ada upaya yang bisa kita dapatkan kecuali ketika seorang hamba mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin rezeki kita lancar, kita ingin anak-anak kita soleh, kita menginginkan kehidupan dunia yang luar biasa, kuncinya hanyalah minta kepada Allah. Apatah lagi ketika kita ingin hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, adalah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mari kita memanfaatkan waktu-waktu yang kita punya untuk menuntut ilmu.
menuntut ilmu agama. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu tariqan min turukil jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan, di mana jalan tersebut mencari ilmu, maka Allah akan mendekatkan jalannya tersebut kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu, jamaah yang dirahmati Allah, adalah perantara untuk kita mendapatkan hidayah. Karena dengan ilmu agama kita akan tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang betul, mana yang benar, mana yang salah dan mana yang benar. Dengan ilmu agama akan mengangkat derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan kata Allah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman, ya, sedikit dari derajat orang yang berilmu di antara mereka. Ya, dengan kita menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan kita untuk mendapatkan hidayahnya. Dengan kita menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan yashrah sadrahu lil Islam, akan membukakan hati-hatinya untuk Islam masuk ke dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, untuk kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah berkawan dengan kawan-kawan yang saleh. Kita berteman dengan teman-teman yang mengajak kita untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ketika kita mungkin ngumpul, kemudian telah dikumandangkan azan, maka teman kita mengatakan, tinggalkan semuanya, mari kita kembali kepada Allah. Inilah the best friend, inilah bestie yang harus kita jaga, yang harus kita pegang, kita jaga dan seterusnya, untuk hidayah itu datang kepada kita, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, almar'u, sesungguhnya seseorang itu dilihat dari temannya, di mana dia berkawan, maka disitulah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memilihnya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kami mengingatkan diri kami dan juga para jamaah sekalian bahwa hari ini adalah hari Jumat, pemimpin dari para hari yang Allah ciptakan, dan di mana di hari Jumat akan terjadi kiamat dan tidak akan terjadi selain di hari ini. Kemudian juga di antara sunnah di hari Jumat adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu-waktu yang dimana waktu-waktu itu diijabah tatkala kita berdoa, yaitu di penghujung hari Jumat atau di sore pada hari ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa lidzikrullahi akbar wallahu ya'lam.